Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah hari ini. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sempurna dan Tuhan baik buat setiap hidup kita. Kita akan awali ibadah saat hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kita kemarala balang. Ini hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sempurna buat setiap hidup kami. Apapun yang terjadi, kami mengatakan bahwa Yesus baik. Ini waktu yang terbaik buat kami masuk dalam pujian penyembahan, menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kami datang dengan ucapan syukur, dengan hati kami mau memuji Tuhan. Makasih Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu pada ibadah hari ini. Kami percaya bahwa Yesus yang memberkati hidup kami dengan berlimpah. Mari setiap umat Tuhan, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Hidup kami Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang melimpah tercurah atas hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang jadi penolong hidup kami. Engkau Allah yang setia, kasih-Mu tercurah melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami taruhkan pengharapan kami kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu pada ibadah hari ini. Biarlah saat kami memuji menyembah Tuhan, Yesus hadir dan menyatakan kemuliaan-Nya. Yang siap bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita menyanyikan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Kuangkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya kakiku, tempat bagimu. Sebab
setianya, kasih setianya. Na 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 na. Nyanyikan sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Nafas memuji Sang Raja, atas gunung di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu harus berbagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 bagi nama Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan atas setiap hidup kami. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Kita kanala bahwa kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan, bahwa kami lebih jauh Tuhan masuk menikmati kasih-Mu Bapa. Kita kanala apa nama kasih Tuhan. Berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami.
muliakan nama-Mu. Dalam hati kami mulai menyembah, Engkau atas kami Tuhan, Engkau atas kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setia kasih Tuhan, Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita sembah, haleluya. Besar setiamu Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja atas kami. Kasih-Mu dicurahkan, kebaikan-Mu melimpah. Haleluya, haleluya. Yesus yang kami puji, Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami muliakan. Engkau disanjung tinggi, dimuliakan.
dilimpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Lebihlah kasih Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tepuk tangan bagi nama Tuhan yang kasih-Nya selalu baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih-Mu mempesona hidup kami Tuhan, kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami hari ini untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi meskipun kita tidak bisa tatap muka karena apa yang sedang terjadi hari ini di mana kita dibatasi dalam pertemuan-pertemuan kita. Tetapi saya percaya bahwa kasih kita tidak akan pernah bisa terpisahkan oleh situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa berlaku dalam kehidupan kita. Di mana di situasi-situasi yang penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan, di mana banyak orang mungkin akan menjadi lemah, goyah, kemudian terpuruk karena ada banyak tekanan-tekanan yang datang bertubi-tubi seperti apa yang kita alami hari ini. Tapi saya percaya kalau kita ini adalah orang-orang yang percaya pada pertolongan Tuhan, pada kasih anugerah Tuhan, kita semakin diyakinkan bahwa kebenaran firman Tuhan iya dan amin. Karena situasi-situasi yang kita hadapi ini semua sudah tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu dalam situasi yang berat ini, situasi yang sulit ini, marilah kita boleh melihat, boleh berkaca kepada kebenaran firman Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab, di mana mereka banyak kali dalam kehidupannya mengalami kelemahan. Orang-orang beriman ada banyak tekanan, tetapi seperti Rasul Paulus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan,
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Maka itu saudara, di tengah-tengah tekanan yang membuat kita lemah, seharusnya iman kita untuk berharap kepada Dia makin kuat, makin teguh. Karena itu pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang kehidupan orang beriman yang integritas imannya di dalam kelemahan-kelemahannya tetap kuat, tetap melihat pertolongan Tuhan. Bahkan melihat pertolongan-pertolongan yang ajaib yang tidak pernah dipikirkan oleh kehidupan banyak orang. Karena itu saudara, mari kita akan sama-sama belajar sekali lagi. Integritas iman orang percaya yang sungguh-sungguh kita harus alami di dalam kehidupan kita. Di mana boleh saja saudara, sebagai orang-orang yang hidup dalam tekanan, orang-orang yang hidup dalam situasi-situasi yang sulit, kita boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib dalam seluruh kehidupan kita. Karenanya Bapak Saudara, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 32 sampai dengan 34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah, kitab Ibrani ini adalah buku referensi tentang iman. Ada catatan-catatan yang menarik dari orang-orang yang bertahan untuk tetap berintegritas di dalam imannya saat menghadapi situasi yang sulit, yang penuh tekanan. Sekaligus mereka ini hidup di dalam kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi karena iman mereka melihat hal-hal besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Penulis Ibrani memberi catatan kecil tentang nama-nama pahlawan iman yang barusan kita baca. Yang kalau diceritakan, kata penulis Ibrani, ini memerlukan waktu yang panjang. Tetapi iman mereka sudah terbukti, nyata dalam kehidupan mereka, dalam menjaga integritas iman mereka. Meskipun mereka ini adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Nah, saya ingin mengangkat hari ini satu nama yang mungkin jarang kita dengar, yang mungkin belum pernah kita dengar, yaitu nama Barak, saudara. Yang cukup menarik untuk kita renungkan bersama. Karena nama ini memang jarang dibicarakan, dibandingkan dengan nama Gideon, dibandingkan dengan nama Simson, dibandingkan dengan nama Yeftah, dibandingkan dengan nama Daud dan Samuel. Tapi Barak muncul dari deretan nama-nama terkenal itu. Nah, Bapak Saudara, Barak ini hidup di zaman sesudah Yosua mati. Dan mereka telah ada di tanah Kanaan. Tetapi mereka hidup dalam pemberontakan kepada Allah. Karena sesudah Yosua mati, bangsa Israel itu hidup semau keputusan-keputusan mereka. Mereka lakukan apa saja menurut apa yang mereka pikir benar. Termasuk menyembah kepada ilah-ilah. Nah, karena itu hidup mereka saat itu adalah hidup di mana mereka ini diizinkan oleh Tuhan untuk dikuasai oleh raja kafir. Sehingga mereka ada dalam tekanan. Mereka ada dalam situasi-situasi yang tidak nyaman, tidak enak. Nah, Barak ini dan bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang diserahkan oleh Tuhan kepada Raja Kanaan, yaitu Yabin.
Pada waktu itulah Barak muncul sebagai orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah melalui Deborah, melalui Nabiah, seorang Nabiah, nabi perempuan yang namanya Deborah untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, mengapa Barak dicatat sebagai pahlawan iman? Menjadi bagian yang dicatatkan di dalam kitab Ibrani sebagai seorang yang mampu mempertahankan integritas imannya. Yang pertama adalah bahwa Barak berani menerima tantangan kemustahilan. Dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 7, mari kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara di rumah boleh lihat Alkitab kita semua. Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dan dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat ini, memang referensi tentang Barak sedikit, tidak banyak. Tapi di sini kita bisa melihat dalam kisah yang sedikit ini datanya, kita bisa melihat bahwa ada data di sana pasukan Yabin, ya Raja Kanaan yang dikomandani oleh Panglima Sisera, memiliki 900 kereta besi. Mungkin kalau kita bayangkan hari ini, dia punya 900 panser perang, saudara. Ya, dan telah selama 20 tahun katanya menjajah Israel tanpa perlawanan. Menjadi sesuatu yang mustahil untuk dikalahkan, meski dengan membawa 10.000 pasukan dari suku Naftali dan Zebulon. Ingat, bahwa angkatan ini dari suku Naftali dan Zebulon atau suku Israel adalah angkatan atau generasi baru yang tidak pernah berperang, tidak mengalami peperangan, ya. Jadi bagi mereka menghadapi tentara dengan 900 panser yang ada itu adalah satu hal yang mustahil untuk mereka menang. Tetapi jelas pusat perhatian Barak adalah bahwa aku akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Akan menyerahkan jenderalnya, menyerahkan panglima dari tentara Yabin ini. Nah, ini satu hal yang seringkali bagi kehidupan kita, kita tidak melihat pada janji Tuhan, pada apa yang Tuhan katakan dan Tuhan dalam hal ini telah sediakan, yaitu kemenangan. Dalam tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi hari ini. Saudara, kita lihat hari ini, nampaknya kita sudah mulai agak sedikit lebih lega. Karena mungkin kita pikir COVID sudah mulai mereda. Lalu vaksin sudah mulai berjalan. Situasi-situasi sekeliling nampaknya baik-baik saja. Tiba-tiba dalam beberapa minggu terakhir ini kita dengar ada serangan COVID varian baru, varian Delta dan varian Delta Plus dari India. Kita pikir jauh, tapi sama seperti tahun lalu di bulan Maret. Kita pikir jauh, ternyata tiba-tiba ada di hadapan kita.
Bahkan dalam minggu terakhir ini saya dengar bukan hanya ada varian Delta plus, tapi juga ada varian Lambda yang sudah menyerang 29 negara katanya. Nah Bapak Saudara, ini serangan yang bertubi-tubi. Yang kalau kita tidak melihat dengan iman dan mempertahankan itu, kita bisa jadi lemah Bapak Saudara. Mari kita melihat dalam situasi-situasi yang sedang terjadi ini. Mari kita pikirkan dalam situasi-situasi yang bisa melemahkan kita. Kita takut, kita kecut, kita khawatir berkepanjangan, kita terintimidasi. Marilah kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Allah telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatannya yang besar. Mari kita melihat kepada apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan katakan. Bahwa ada kemenangan bagi kita. Karena kita berjalan bersama-sama dengan Allah yang kuat. Allah yang dahsyat. Allah yang mampu menunjukkan kehebatannya di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita melihat, jangan lemah, jangan goyah, pertahankan iman kita. Integritas iman kita harus makin kuat, makin terbukti di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit ini. Karena apa saudara? Karena inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Melihat kepada Tuhan. Mari kita tetap kuat. Kita pertahankan integritas iman kita. Jangan seperti Petrus saudara. Saya masih ingat kisahnya di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Di mana pada waktu itu murid-muridnya ada dalam perahu. Ya, lalu mereka pergi berlayar dari pantai dan kemudian mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena ada angin sakal. Lalu kemudian murid-murid melihat hantu katanya berjalan di atas air yang sesungguhnya bahwa itu adalah Tuhan. Nah saudara, karena mereka takut lalu mereka melihat Tuhan, lalu mereka bilang bahwa itu hantu. Tetapi Yesus berkata, tenang, ini aku. Jangan takut. Lalu Petrus berseru dan dia menjawab. Dalam hal ini Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, saya bisa lihat ini kisah yang semua kita rasanya pernah mendengar kisah ini. Tapi apakah kita mau bahwa cerita ini berlaku dalam kehidupan kita? So, menarik loh. Dalam hal ini, Barak menerima tantangan dari Tuhan melalui Deborah. Bukankah Tuhan berkata untuk membebaskan orang Israel? Petrus juga berkata, Petrus juga menerima pernyataan tantangan dari Tuhan. Yang sesungguhnya sebenarnya Petrus sendiri yang menantang. Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku berjalan ke situ. Dan Yesus berkata, jalanlah, datanglah kemari. Dan ternyata setelah melangkah beberapa langkah di atas air, dia sudah melihat ada hal hebat dan luar biasa yang dialami. Tapi kemudian tiupan angin itu membuat dia goyah, imannya goyah. Karena itu Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dengan kata lain, di mana imanmu? Bukankah engkau telah berjalan melangkah keluar dari perahu? Tapi ketika engkau merasakan goncangan, lalu kemudian menjadi lemah imannya,
dan tenggelam. Yesus berkata, di mana imanmu? Nah karena itu sekali lagi mari kita tetap kuat. Kalau Barak berani menerima tantangan untuk melihat karya Tuhan, melihat kemustahilan itu menjadi mungkin di dalam kehidupannya. Maka saya percaya di situasi-situasi yang sulit hari ini, kita akan melihat karya-karya Tuhan. Kemustahilan-kemustahilan menjadi sesuatu yang bukan lagi mustahil, tapi sungguh-sungguh kita akan melihat karya-karya ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah Barak yang pertama, yaitu dia berani menerima tantangan kemustahilan. Yang kedua, Barak senantiasa meminta penyertaan Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan 10. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Nah, karena integritas imannya, Barak ini minta penyertaan Tuhan. Karena sesungguhnya itulah iman yang menghasilkan kemenangan, yang menghasilkan kelegaan ketika Allah ada beserta kita. Nah, saya perhatikan. Sadar akan ketidakmampuan menghadapi musuh yang begitu kuat menyebabkan Barak ini mengajukan permohonan penyertaan Deborah sebagai wakil dari Allah. Karena dia tahu mungkin dalam situasi perang nanti kalau dia sampai di tengah peperangan itu kolaps, karena menghadapi pasukan 900 pasukan kereta besi itu saudara. Mau sama siapa? Maka dia bilang engkau ikut aku. Lepas daripada kemudian Deborah berkata engkau gak akan dapat kehormatan. Karena nanti yang akan membunuh panglima perang Sisera itu adalah seorang perempuan. Nah permohonan Barak kepada Deborah ini sama seperti permohonan Musa ketika Tuhan memerintahkannya untuk memimpin bangsa Israel maju bergerak dari Gunung Sinai untuk menunjukkan penyertaan kasih karunia Allah dalam kehidupannya. Ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33 itu dicatat, nanti saudara bisa baca ya di rumah. 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan melihat di sana hal-hal yang diminta oleh Musa. Ketika dia berkata, Tuhan ingat Israel ini bangsamu, bangsa pilihanmu. Memang kau suruh aku berjalan Tuhan. Di dalam kasih karunia sekarang aku minta supaya engkau berjalan menyertai kami. Kata Tuhan, pergilah berjalan, aku tidak akan bersama-sama dengan engkau. Dan Musa berkata, kalau engkau tidak berjalan bersama aku gak akan pergi bersama dengan orang Israel. Dan kemudian Tuhan mengubah keputusannya. Di mana Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah ini sesuatu yang saudara kalau kita perhatikan, keputusan Tuhan diubah. Bahkan di dalam ayat yang ke-17 setelah mengadakan lobby-lobby lebih lanjut, Tuhan berkata kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saya bisa lihat ini permohonan Musa untuk supaya Musa ketika memimpin bangsa Israel dalam perjalanan yang gak mudah. Maka Musa menyadari Tuhan kami butuh engkau. Kami butuh kasih karuniamu. Kami butuh pertolonganmu. Jalanlah berserta dengan kami. Dan penyertaan Tuhan ini adalah menjadi sesuatu yang penting
untuk mendatangkan rasa aman, tentram. Ya. Ini hal yang jelas Tuhan katakan, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman. Nah, apa itu tentram? Tentram itu keadaan tenang, keadaan aman dan tenang, keadaan dalam perlindungan yang sempurna. Ketika Musa berkata, ketika Barak berkata bahwa aku mohon penyertaan-Mu. Maka pemazmur dalam hal ini Daud berkata, dalam hal ketenangan, dalam hal ketentraman, itu hanya ada di dekat Allah. Dan saya percaya saudara, bahwa apa yang dimintakan oleh Musa, dimintakan oleh Barak, supaya Tuhan beserta, Tuhan ada bersama-sama dalam situasi-situasi yang sulit. Itu supaya memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang di dalam seluruh kehidupan kita semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua dan yang ketiga. Dan ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata begini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku dan aku tidak akan goyah. Nah karena itu saudara, mari kita terus berjalan. Dalam situasi-situasi di mana kita berhadapan langsung dengan badai hari ini. Ini bukan badai biasa. Ya mungkin dalam pengalaman 2 generasi ini kita nggak ngadepin. Kita nggak menghadapi hari-hari seperti ini. Atau mungkin 3 generasi sudah kita nggak hadapi situasi-situasi ini. Tetapi saya percaya apapun dan bagaimanapun, Tuhan yang kita sembah di dalam iman kita adalah Tuhan ya dan amin. Yang memberikan pertolongan kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang mempertahankan integritasnya. Karena itu mari kita sekali lagi tetap kuat. Pertahankan terus iman kepada Dia, kepada Allah. Supaya kasih karunia itu turun atas kehidupan kita. Dan kita meskipun dalam situasi-situasi yang sulit, akan dimampukan oleh Tuhan. Akan mendapatkan kekuatan dari semua yang ada dalam kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia biasa. Karena itu sekali lagi saya ingin bacakan 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka untuk bermegah atas kelemahan-kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari menghadapi hari-hari ini, kita tetap senang, tetap sukacita. Tetap rela ya, bahwa semua ini harus kita jalani dan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Kita tetap kuat, kita akan menyongsong kemenangan di hadapan kita karena itu adalah apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tetap pertahankan iman kita, tetap kuat di dalam integritas iman kita, bahkan sampai Tuhan datang. Waktu Tuhan bertanya, adakah iman di bumi ini? Mungkin kita adalah orang yang mengacung pertama. Ada Tuhan, di dalam diri saya, di dalam diri Simpson ada iman. Dan iman itulah yang membuat kuat bertahan dalam situasi-situasi yang sulit. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau terlebih dulu berdoa. Bila kita sungguh-sungguh melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap orang yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Saya miskin akan diperkaya.
karena ada kasih karunia Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah apa yang kita hadapi hari ini akan sungguh-sungguh menguatkan kita dan semakin menyadari bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Yesus mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, menebus saudara dan saya supaya kita boleh sungguh-sungguh sempurna ada dalam penyertaan Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, mari kita mau katakan di hadapan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dia buat bagiku. Katakan hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, hosana, dia bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, hosana, dia bangkit bagiku. Sekali lagi katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dia buat bagiku. Sekali lagi, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dia buat bagiku. Hosana, hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, hosana, dia bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, hosana, dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Engkau akan berkarya nyata dalam hidup kami. Haleluya. Meskipun hari-hari kami di depan bukanlah hari-hari yang mudah, hari-hari kami yang kami jalani saat ini, Bapa, ada begitu banyak tantangan yang Bapa bisa membuat kami goyah, bahkan membuat kami terpuruk, Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau mati menebus kami supaya kami kuat, kami dikuatkan. Kami sungguh-sungguh memperoleh karya-karya-Mu yang besar di dalam seluruh kehidupan kami karena keperkasaan-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan mari Bapa, apa yang telah kami dengar hari ini, kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kami. Kami belajar dari imannya Barak. Dia mempertahankan integritas imannya.
meskipun dia menghadapi tantangan untuk melawan seorang jenderal besar yang memimpin 900 kereta besi dan yang telah 20 tahun menekan orang Israel. Tapi kami percaya kalau Alkitab berkata bahwa kemudian Barak dan bangsa Israel menerima kemenangan. Itu karena Barak boleh mengambil keputusan untuk mempertahankan integritasnya. Berani menerima tantangan ini karena penyertaan Tuhan. Karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia akan melihat kemenangan yang memberikan ketentraman, rasa aman, ketenangan. Dan itu juga Tuhan yang kami ingin lakukan. Bertahan dalam integritas iman kami. Tetap melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menolong kami. Yang akan membawa kami pada jalan-jalan kemenangan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami berterima kasih oleh kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Untuk kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Karena itu Bapak, kami siapkan seluruh keberadaan kami hari ini. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Kami berdoa biarlah Allah yang sungguh-sungguh perkasa itu ada pada kehidupan kami. Di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan roti masing-masing di tempat kita. Kita mau mengambil bagian ini. Untuk kita sungguh-sungguh tetap mengingat pada karya Tuhan. Pada karya penyelamatan yang Tuhan berikan oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Darahnya yang tercurah untuk menyucikan, menguduskan kita. Tubuhnya yang terpecah-pecah untuk membuat kita kembali bersekutu dengan Dia. Dan tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapak. Mari kita ucapkan syukur bersama-sama. Setiap orang di rumah-rumah boleh mempersiapkannya bagi seluruh keluarga. Kita angkat bersama-sama. Mungkin bisa dipimpin oleh para suami, bapak-bapak. Untuk keluarga, untuk seluruh anggota keluarga. Kita persiapkan, kita angkat tangan. Roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Bapak, kita ucapkan syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, untuk karya-Mu. Kami bersyukur dan kami terima, kami mau lakukan ini. Sebab ketaatan kami kepada firman-Mu yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu saudara, bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persentuhan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Yang setuju kita katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya, kita ucapkan syukur atasnya. Terima kasih Bapak untuk cawan yang oleh atas anugerah Tuhan kami boleh meminum anggurnya. Kami berterima kasih karena kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur karena bagian ini juga Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Karena kami taat kepada firman-Mu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. 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 Kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Syukur, ucapkan syukur kepada Dia. Terima kasih Bapa untuk karyamu, anugerahmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan sekali lagi, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Katakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kuasa yang baru, pengurapan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menyempurnakan hidupmu. Berjalanlah dalam terang Kristus terus dan terus, karena Tuhan ada di dalam seluruh kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh akan menerima anugerah Tuhan lebih lagi, kasih karunia-Nya untuk berjalan bersama-sama dengan kita semua. Sehingga kita boleh selamat sekalipun roh maut hari ini ada di mana-mana, mengintip, siap menerkam siapa saja yang lengah. Tapi kita ada dalam kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan keselamatan ada pada kita. Tuhan, kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang hari ini ada bersama-sama dalam pertemuan online ini. Kami berdoa biar anak-anak-Mu diberkati, anak-anak-Mu dilingkupi oleh keselamatan yang daripada-Mu. Bagi mereka yang sedang sakit, baik ada di rumah sakit maupun ada dalam isolasi mandiri, kami berdoa lawatan kuasa-Mu atas hidup mereka. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imun tubuh yang makin kuat oleh karena ada sukacita, ada pengharapan di dalam Engkau untuk mampu melawan virus-virus yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa yang menyerahkan sepenuhnya anak-anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Untuk setiap usaha dan pekerjaan
yang juga hari ini dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Tuhan sertai anak-anak-Mu dalam pengambilan-pengambilan keputusan, ada hikmat Tuhan yang bekerja supaya mereka boleh sungguh-sungguh ada dalam tuntunan Tuhan. Perusahaan mereka, pekerjaan mereka ada dalam perlindungan yang Tuhan berikan. Buat anak-anak kami yang sedang sekolah, sedang kuliah, mereka dalam studi yang sulit hari-hari ini. Tetapi kami percaya Tuhan sendiri yang akan ambil bagian di dalamnya supaya ada hikmat pengetahuan yang bertumbuh di tengah-tengah situasi yang sulit oleh karena Engkau sendiri bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Saya bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu dalam tangan kasih dan kemurahan Allah. Berkati dalam anugerah Tuhan seluruh kehidupan anak-anak-Mu dimanapun berada hari ini. Kami percaya semua ada dalam tuntunan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan akhiri. Karena itu Tuhan kami percayakan sekali lagi seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami angkat tangan kami siap untuk menerima berkat-Mu, yaitu rahmat berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, datanglah segera Tuhan, karena kami setia menantikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.